Oke, lanjut lagi Serbuk Senin Berbuku bersama saya Ribut Ahwandi di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif ya. Masih ditunggu juga komentar-komentar dari Anda di 0855420912. Sementara sebelum saya bacakan komentar-komentar yang sudah bergabung ya di 0855542912, saya lanjutin dulu ya pembacaan kita supaya satu bab ini bisa selesai untuk malam hari ini. Main kebut setoran nih, kayak ini ya, kayak di pengajian itu apa ya, ngaji apa ya kalau misalkan baca kitab itu. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, semoga aja ini bisa menginspirasi kita ya untuk semakin mencintai tanah air dan tentunya semakin menyemangati kita untuk suka membaca buku. Ya, Serbuk hadir untuk Anda. Baik, di bagian berikutnya ini dia. Peter Carey memberikan catatan mengenai mulai tampil dalam peran publik, fakta dan fiksi. Nah, ini peran Diponegoro nih kayaknya nih ya. Aha. Tidak berselang lama setelah keberangkatan Raffles pada tanggal 23 Juni, Diponegoro memohon kepada ayahnya untuk diizinkan pulang ke Tegalrejo. Namun, permintaan itu ditolak. Ia masih dibutuhkan untuk tetap tinggal di keraton. Pada pertengahan Juli, ia sekali lagi mendekati Sultan sambil mengutarakan perasaannya yang sangat tidak enak atau sangat rikuh tinggal di keraton. Itu dituliskannya dalam Babat Diponegoro. Namun, karena khawatir bahwa Tegalrejo itu terlalu jauh, ayahnya memberi sebuah pendopo kecil di Mijen di sebelah barat kota Yogyakarta. Tak begitu jelas berapa lama ia tinggal di sana. Namun, di penghujung 1813, ia sudah kembali ke Tegalrejo karena ia menggambarkan dalam Babat bagaimana Tan Jinsing diutus datang padanya dengan daftar pendek siapa yang ia akan pilih menjadi patih baru. Pengakuan pangeran bahwa ia bertindak sebagai penasihat terdekat ayahnya selama periode ini terkonfirmasi dengan cukup berlimpah dalam Babat Jatuhnya Yogyakarta yang ditulis oleh paman atau Pak D-nya Pangeran Panular. Dikutip dari sana disebutkan oleh Peter Carey, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di antara putra-putra Sultan, salah satu yang paling terkemuka adalah Pangeran Diponegoro, sebab dialah yang tertua. Dari hatinya menyatu dengan sang ayah. Ia cerdas, murah hati, dan bersemangat. Tidak takut di hadapan banyak orang. Ia fasih berbicara dan lembut, penuh keakraban, dan ikut merasakan penderitaan semua orang di kerajaan itu. Sebab dia diberi kepercayaan oleh ayahnya. Besar dan kecil, muda dan tua, semua berada di bawah kewenangannya. Ia menangani segala urusan dengan karisidenan. Setiap hari Senin dan Kamis, sang pangeran mengunjungi karisidenan ditemani Pangeran Dipowiono, adik Sultan. Babat yang ditulis sang pangeran secara umum memperkuat kesaksian tadi, namun menggarisbawahi bahwa ia tidak pergi ke karisidenan atau atas nama pribadi. Ini adalah tugas pejabat patih Mas Tumenggung Sindu Negoro atau Kiai Adipati Danurejo ketiga, yang melaporkan kembali kepada pangeran di keraton tiap kali setelah bernegosiasi 2 kali seminggu dengan Crawford. Di antara hal-hal yang dibahas adalah tuntutan Inggris akan penghapusan praktik penyiksaan, khususnya potong tangan menurut hukum Islam, dan praktik
mengadu pelaku kejahatan dengan macan dan binatang buas lainnya. Sultan ketiga menyetujui klausul tersebut, seraya menambahkan bahwa penyiksaan adalah tindakan tidak adil kepada pihak yang tak bersalah dan bahkan hukuman ganda bagi yang bersalah. Diponegoro juga menambahkan, ia dan ayahnya selalu mencoba untuk memberikan keadilan kepada rakyat Jawa dengan bertitik tolak dari prinsip bahwa tak seorang pun boleh dihukum bila tidak jelas diyakini telah melakukan kejahatan. Persoalannya, bagaimana perkataan Diponegoro ini dapat dipercaya? Kita telah melihat di depan, dalam arsip surat menyurat Crawford dimanapun, nama Diponegoro tidak pernah disebut-sebut. Banyak surat dari masa pemerintahan sementara Inggris dibawa dan dijadikan koleksi pribadi oleh Falk, seorang residen Belanda pasca perang yang menyatakan bahwa Diponegoro telah difungsikan sebagai penghubung antara pihak Inggris dan ayahnya sebelum tentara Inggris menyerbu. Pernyataan ini dapat diterima, namun menyangkut negosiasi-negosiasi perjanjian yang menyusul kemudian, jelas ada masalah jika pemimpin Perang Jawa sungguh-sungguh menikmati hubungan relasi yang sangat dekat dengan Crawford. Mengapa orang Skotlandia ini tidak pernah menyebut-nyebut namanya dalam komunikasi dengan penggantinya, Nahuis, ketika ia membuat daftar orang-orang kunci Keraton Yogyakarta pada bulan Agustus 1816. Sejak Diponegoro kembali ke Tegalrejo dan jarang mengunjungi keraton lagi, sangat mungkin Crawford melupakannya. Namun dalam satu hal kecil tertentu dapat dibuktikan bahwa pengaruh yang diklaim pangeran tidak punya basis realitas, yaitu menyangkut masalah penunjukan residen Belanda pengganti orang Skotlandia itu. Menurut Diponegoro, ketika Crawford menyadari bahwa Jawa akan dikembalikan kepada Belanda, ia diajak untuk mengungkapkan harapannya tentang seperti apa seharusnya sosok pengganti Crawford itu. Masih menurut Diponegoro, residen yang ilmuwan itu pernah bertanya pada pangeran tentang sosok residen macam apa yang lebih dia sukai, yang pernah bertugas di tanah Jawa di bawah VOC, ataukah residen yang baru datang dari Eropa. Diponegoro memilih yang terakhir. Lalu Crawford dikatakan ingat bahwa ia pernah kenal baik dengan seorang Belanda di Batavia bernama Mayor Nahuis, dan ia akan mencoba mengusahakan orang itu menjadi penggantinya. Begitu Nahuis sungguh-sungguh datang ke Yogyakarta pada tanggal 9 Agustus 1816. Ini memperkuat pandangan Diponegoro tentang kekuatan Inggris. Namun, sumber-sumber Belanda berpendapat sebaliknya. Sumber-sumber itu mengatakan bahwa Jan Tiedeman, seorang administrator berpengalaman, anggota Rat Keuangan dan tuan tanah pemilik Tanah Abang Batavia yang kaya, pada awalnya ditunjuk sebagai residen. Namun pada saat-saat terakhir, ia meminta mundur karena alasan keluarga. Ia baru saja kawin lagi, tidak lama setelah istri pertamanya meninggal. Maka pemerintahan Belanda yang berkuasa kembali itu terpaksa kemudian mencari penggantinya. Nahuis ditunjuk dengan alasan antara lain karena ia pernah memberikan bantuan kepada Pakualam dan putranya Noto Diningrat di Cirebon pada awal Mei 1811. Klaim Diponegoro yang tidak terbukti kebenarannya itu mengindikasikan bahwa ia sangat melebih-lebihkan kedekatannya dengan Crawford. Mengapa? Apakah karena ia terpengaruh oleh kesulitan-kesulitan yang ia alami kemudian di masa rezim Belanda pasca 1816
dan pandangannya tentang pemerintahan peralihan Inggris sebagai zaman keemasan? Atau apakah ia hanya mengarang saja ketika menulis atau mendiktekan babat autobiografinya itu dalam pengasingannya di tahun 1831 hingga 1832? Tidak ada yang tahu, sehingga tidak mungkin ada jawaban apapun tentang itu. Akan tetapi, kalaupun hubungan dengan Crawford tidak sedekat yang ia gambarkan, Diponegoro jelas mengapresiasi gaya kepemimpinan dan kemampuan laki-laki Skotlandia itu. Pangeran yang berpenampilan muram dan tegang bertemu dengan orang Skotlandia berwajah masam yang karakternya sangat cocok dengan sifat sungkan orang Jogja. Kehadirannya di Jogja selama hampir seluruh masa pemerintahan peralihan Inggris itu banyak menyembuhkan dua trauma kembar. Diberlakukannya wewenang Dauntless antara tanggal 28 sampai 31 Desember 1810 dan serbuan Inggris yang menyusul kemudian pada tanggal 20 Juni 1812. Dan pada tahun 1812, tepatnya pada tanggal 1 Agustus, terjadilah perjanjian. Dan bagaimana implikasinya? Nah, Peter Carey kemudian menulis begini. Butir-butir perjanjian 1 Agustus 1812 mensahkan evolusi politik yang disebabkan oleh serangan Inggris. Dalam pandangan Raffles, perjanjian tersebut menempatkan keraton-keraton sedemikian rupa dalam posisi sangat lemah sehingga tidak mampu lagi membahayakan stabilitas keamanan daerah itu. Pasal 2 juga penting karena berisi tuntutan agar penguasa keraton membubarkan kekuatan militer mereka. Pasal ini ditujukan terutama untuk Yogyakarta, di mana Sultan Sepuh pernah membangun kekuatan militer yang cukup diperhitungkan, yang berkekuatan antara 8.000 sampai 9.000 personil. Setelah bala tentara kesultanan ini dibubarkan pada Agustus 1812, Raffles mencoba mengirim mereka ke Kalimantan Timur atau Borneo untuk bekerja di perkebunan-perkebunan milik Alexander Hare, sahabatnya yang megalomaniak. Tetapi kebanyakan dari mereka tetap tinggal di ibu kota kesultanan dan banyak yang kemudian bergabung dengan Diponegoro pada tahun 1825. Pasal 3 menganeksasi kawasan daerah-daerah inti atau Negorogung dan mancanegara timur. Daerah yang paling penting di sini adalah Kedu. Tidak salah lagi, inilah provinsi yang paling makmur di Jawa. Demikian dalam kata-kata Raffles sendiri. Kedu terkenal sebagai gudang beras Jawa. Keberatan-keberatan karena hilangnya kawasan itu dan harapan untuk mendapatkannya kembali kemudian muncul sebagai salah satu alasan kunci dukungan Keraton Surakarta terhadap konspirasi Sepoy pada Oktober hingga November 1815. Provinsi-provinsi lain yang lebih jauh ke timur punya hutan-hutan jati yang luas dan akses pada sungai-sungai yang dapat dilayari, terutama Bengawan. Namun, jauhnya jarak dari pusat keraton membuat kawasan itu telantar dan terbengkalai secara ekonomi maupun administratif pemerintahan. Penduduk Jipang sangat tidak puas dengan kenyataan ini, sehingga pada akhirnya memberikan dukungan untuk pemberontakan saudara ipar Diponegoro, Raden Tumenggung Aryo Sostro Dilogo, pada tahun ketiga, antara 1827 sampai 1828 Perang Jawa. Karena pemerintahan Inggris hanya mau mempertahankan pejabat-pejabat dari tingkat kepala subdistrik seperti Demang, camat, ataupun mantri desa ke bawah, banyak bupati lalu kehilangan jabatan
Kebanyakan mereka lalu kembali ke Yogyakarta dan sekadar bertahan dengan kehidupan yang miskin. Keluhan-keluhan dari pejabat yang dipecat inilah yang seringkali dijuluki Bupati Dongkol, menyebabkan banyak dari mereka kemudian bergabung dengan Diponegoro pada tahun 1825. Pemberlakuan skema pajak tanah Raffles di kawasan-kawasan yang baru dianeksasi itu juga menyebabkan beban hidup penduduk makin terasa berat. Tidak hanya pajak yang dikenakan Inggris terlalu tinggi, tetapi juga para penggarap ladang pertanian juga diwajibkan membayar pajak secara tunai dalam bentuk uang perak, bukan dalam bentuk lain. Hal ini memaksa banyak warga dari kalangan petani jatuh ke perangkap para rentenir Tionghoa yang juga mengutip bunga tinggi. Ketegangan-ketegangan hubungan antar etnis ini menyebabkan makin meluasnya rasa tidak puas. Penyerahan pungutan gerbang cukai jalan dan pasar-pasar di mana pihak penguasa akan membayar rente tahunan sebesar $100.000 Spanyol tercantum dalam artikel keempat. Raffles mengharapkan bahwa pemberlakuan pajak untuk kain-kain produksi dalam negeri dapat mendorong impor kain dari Inggris. Namun, rencana ini gagal ketika tekstil dengan pola kain batik yang diimpor dari Inggris ternyata cepat luntur. Dalam jangka yang sedikit lebih panjang, baik pemerintah Inggris maupun pemerintahan Belanda yang berkuasa kembali pasca 1816 menaikkan tarif biaya gerbang cukai jalan di luar proporsi realitas ekonomi yang ada. Kebijakan ini melumpuhkan perdagangan lokal dan membuat para orang Tionghoa yang jadi bandar penjaga cukai jalan menjadi target berdarah pembalasan dendam dan kekesalan. Sebuah klausul perjanjian yang lebih memberatkan penduduk lokal tercantum dalam yaitu pasal 8 yang isinya menetapkan bahwa semua orang asing dan orang Jawa yang lahir di luar wilayah kerajaan akan diperlakukan menurut hukum pemerintah kolonial. Awalnya klausul ini dirancang untuk maksud baik, yaitu melindungi etnis Tionghoa, namun ternyata membuahkan banyak masalah. Setelah Februari 1814, ketika pengadilan residen dibentuk, semua proses pengadilan, litigasi yang melibatkan orang Tionghoa, warga asing, kaum pendatang, dan orang-orang lain yang lahir di luar teritorial Keraton Jawa Selatan Tengah diadili di bawah hukum pemerintah Eropa. Sejak saat itu, penduduk asli Jawa yang terlibat perkara dengan orang non-Jawa atau orang Jawa yang lahir di wilayah penguasa Eropa harus menyelesaikan kasus mereka di bawah norma-norma hukum yang asing. Jadi, di semua lini terjadi kekecewaan. Pihak penguasa Keraton Jawa tidak puas dengan pembatasan-pembatasan pada wilayah kewenangan hukum mereka. Petani Jawa harus berjuang melawan suatu sistem hukum lain yang asing. Dan tidak ketinggalan, komunitas-komunitas agama menyesalkan bahwa pengadilan agama atau Surambi tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga pengadilan untuk menyelesaikan kasus-kasus kriminal. Diponegoro yang merasa cukup berbangga diri atas pengetahuannya tentang hukum Islam Jawa, kemudian mengatakannya dengan nada pahit, sebagaimana dikutip Peter Carey sebagai berikut. Penguasa Eropa di Jawa menjadi pertanda kemalangan besar bagi orang Jawa, sebab rakyat telah dijauhkan dari hukum ilahi.
yang disampaikan oleh Nabi dan dipaksa tunduk pada hukum Eropa. Pangeran kemudian menyebut hal ini sekali lagi dalam fase pertama perjalanan menuju pengasingan, ketika salah satu perwira pengawalnya yang berkebangsaan Belanda melaporkan bahwa pangeran mengatakan, "Rakyat tahu bahwa saya rindu mempunyai kewenangan atas hukum pidana." Opsir itu menjelaskan pernyataan Diponegoro ini dengan mengatakan yang dia maksudkan dengan itu adalah bahwa ia ingin mendapatkan hak untuk menunjuk satu orang imam atau penghulu di Jogja dan satu lagi di Solo yang dapat menegakkan hukum pidana menurut Al-Quran dan tidak menurut hukum kita atau hukum Eropa. Demikianlah traktat-traktat Raffles 1812. Reformasi-reformasi hukumnya yang menyusul kemudian serta pertanyaan tentang di mana letaknya kewenangan hukum Islam Jawa dalam menangani kasus-kasus pidana akan menjadi tema penting selama Perang Jawa. Tuntutan-tuntutan Diponegoro yang ia layangkan semasa perang untuk diakui sebagai pengatur agama atau Ratu Panetek Panotogomo dengan kompetensi khusus atas isu-isu pidana mendapat sambutan luas. Di Yogyakarta, kombinasi antara jatuhnya keraton, penjaraan besar-besaran harta kekayaan keraton, dan pemberlakuan paksa traktat Raffles, semua itu merupakan badai pukulan yang betul-betul menghancurkan kesultanan. Di awal Perang Jawa, Diponegoro berupaya untuk menghancurkan total sekalian keraton Yogyakarta dan membangun keraton baru yang belum tercemar di tempat lain. Kelak di kemudian hari, seorang ahli hukum Belanda William van Hangerdorp menulis demikian. Semua orang Jawa tahu akan hal ini, betapa Belanda membiarkan keraton Yogyakarta berubah menjadi rumah pelacuran dan bagaimana Diponegoro telah bersumpah untuk menghancurkannya sampai ke batu terakhir dan mengusir para tuan tanah Eropa yang telah mendongkel para pejabat Jawa. Kerinduan akan datangnya regenerasi moral di bawah panji-panji Islam dan restorasi martabat kesultanan akan menjadi tema-tema penting di tahun-tahun menjelang Perang Jawa dan menjelaskan kenapa begitu banyak warga keraton Yogyakarta akhirnya berpihak kepada Diponegoro pada tahun 1825. Dan ada perkembangan positif selama masa zaman Sultan Hamengkubuwono III. Apa itu? Akan Anda simak setelah kita simak yang satu ini dulu ya.